Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Kali ini kita akan mereview obat yang namanya Chloramphenicol kapsul 250 mg ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum kita mereview atau membahas obat ini, marilah kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memegang obat atau kotak obat Chloramphenicol ini. Kotaknya seperti ini ya teman-teman. Ini produk dari Bernopharm. Dia banyak produk lain ya teman-teman, itu beda-beda pabrik aja. Isinya sama Chloramphenicol dan fungsinya juga sama ya teman-teman. Mungkin yang membedakan di sana adalah kualitasnya ya. Nah, jadi bagaimana isi di dalam kotak ini? Nah, ini saya sudah menyiapkan isinya ya teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran dengan isinya seperti apa. Nah, ini isinya berbentuk kapsul seperti ini. Ini terkhusus dari produk Bernopharm ya teman-teman. Dan produk lain saya juga nggak tahu bagaimana bentuknya, apakah memanjang ataukah persegi 4 seperti ini, saya kurang tahu ya teman-teman. Jadi apa manfaat dari Chloramphenicol ini? Chloramphenicol atau Chloramphenicol adalah antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai bagian tubuh. Nah, obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter ya teman-teman. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri sehingga sistem kekebalan tubuh dapat memberantas infeksi dengan lebih mudah. Nah, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi meningitis, demam tifoid, gastroenteritis, listeriosis, demam tifus, penyakit radang panggul, abses, dan gangren ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita ke dosis dan aturan pakai Chloramphenicol. Dosis dan lama penggunaan Chloramphenicol akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan jenis penyakit infeksi, tingkat keparahan infeksi, serta usia dan berat badan pasien. Nah, berikut teman-teman adalah rincian dosis Chloramphenicol secara umum. Untuk dewasa 12,5 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Untuk infeksi berat seperti meningitis, dosis dapat ditingkatkan hingga 25 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Bayi usia 0-2 minggu 6,25 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Bayi usia 2 minggu ke atas 12,5 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari atau 25 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Nah teman-teman, gunakanlah Chloramphenicol ini sesuai anjuran dokter dan petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa sepengetahuan dokter. Konsumsilah Chloramphenicol kapsul atau suspensi sebaiknya diminum saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Telan kapsul dengan bantuan segelas air putih. Untuk Chloramphenicol suspensi, kocok kemasan sebelum dikonsumsi. Gunakan sendok, takar yang tersedia dalam kemasan agar dosis yang dikonsumsi tepat. Kemudian konsumsilah Chloramphenicol pada waktu yang sama setiap harinya. Jika lupa, segera minum obat ini saat teringat. Namun, jika waktu minum berikutnya sudah dekat, lewati dosis yang terlupa dan jangan menggandakan dosis. Tetap lanjutkan pengobatan sampai selesai ya teman-teman, meskipun gejala sudah membaik. Karena menghentikan obat terlalu cepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik yang membuat infeksi kambuh atau lebih sulit diobati. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan Chloramphenicol. Seperti teman-teman harus memberitahu dokter mengenai riwayat alergi yang teman-teman miliki. Karena Chloramphenicol tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadap obat ini. Informasikan kepada dokter jika teman-teman pernah atau sedang menderita kelainan darah seperti anemia aplastik,
granulositopenia, trombositopenia, gangguan sumsum tulang, porfiria, diabetes, penyakit liver atau penyakit ginjal. Nah, sampaikan jika teman-teman ingin melakukan imunisasi dengan vaksin bakteri hidup seperti vaksin tifoid. Beritahu juga jika teman-teman sedang menggunakan chloramphenicol jika direncanakan untuk menjalani tes gula urin. Informasikan kepada dokter bahwa teman-teman sedang menggunakan chloramphenicol jika berencana untuk menjalani vaksinasi dengan bakteri hidup seperti vaksin tifoid. Sampaikan kepada dokter bahwa teman-teman sedang menjalani pengobatan dengan chloramphenicol sebelum menjalani operasi atau tindakan medis termasuk operasi gigi. Nah, teman-teman, ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi atau timbul setelah menggunakan chloramphenicol ini, seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, ruam, sariawan, demam, linglung atau delirium. Nah, periksa diri ke dokter jika gejala bertambah atau semakin parah ya teman-teman. Segera temui dokter juga dan hentikan pemakaian obat jika teman-teman mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius. Jadi teman-teman, inilah sedikit informasi tentang obat chloramphenicol. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.